Jumpa lagi dengan Rifa Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang XPath. Kali ini kita akan membahas tentang metode contents dan juga metode start with. Apa itu contents? Apa itu start with? Contents, start with adalah metode yang digunakan dalam ekspresi XPath yang berguna untuk menemukan elemen yang selalu berubah-ubah di dalam halaman web. Jadi metode ini bisa kita gunakan untuk mencari atribut yang dinamis. Metode ini merupakan jawaban yang kami jelaskan di awal tutorial bahwa untuk menangani elemen dinamis, kita bisa menggunakan XPath. Dan metode yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan metode contents dan juga start with. Oke teman-teman semuanya, untuk menggunakan contents, rekan-rekan bisa amati di sini ya. Kita bisa menggunakan tag name, kemudian kita gunakan metodenya yaitu contents, kemudian kita gunakan kurung seperti ini ya. Kemudian kita targetkan atributnya, atau kita juga bisa menargetkan teks. Kemudian rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Biasanya kita menggunakan sama dengan, jika kita menggunakan contents, maka kita gunakan koma, kemudian atribut yang ditargetkan. Kemudian jika rekan-rekan ingin menggunakan start with, maka rekan-rekan bisa menggunakan seperti ini ya. Sama seperti contents, akan tetapi di sini contents diganti dengan start with, kemudian kita targetkan atributnya, kemudian kita kasih koma ya. Jangan sama dengan tetapi kita ganti dengan koma, kemudian di sini kita tuliskan atributnya. Oke teman-teman semuanya, sebagai contoh di sini ya, semisal kita memiliki sebuah elemen yang ID-nya selalu berubah-ubah. Ketika di reload, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat ya, loginnya di tengah. Kemudian ketika di reload, maka akan berubah lagi, ID-nya menjadi login 467. Kemudian di reload lagi, maka akan menjadi 3455 login. Jadi, di sini rekan-rekan bisa melihat ya, dari ketiga ID ini yang sama adalah tulisan login. Di sini ada login, di sini ada login, dan di sini ada login. Dan rekan-rekan bisa melihat ya, posisi loginnya ini selalu berubah-ubah. Ini di tengah, ini di depan, dan ini di akhir. Jadi ketika kita menghadapi sebuah elemen yang selalu berubah-ubah seperti ini dengan format yang selalu berubah-ubah pula, maka kita bisa menggunakan metode contents. Jika kita menemukan seperti ini, maka kita bisa menggunakan sintaks seperti ini ya. Semisal di sini tagnya adalah button, maka kita kasih kurung kotak, maka kita gunakan contents. Kemudian di sini yang kita targetkan ID, maka kita tuliskan ID, dan ingat di sini kita kasih koma, dan kemudian di sini adalah kita tuliskan teks yang selalu muncul di dalam ID-nya. Di sini ada login ya, login, login, login. Maka kita bisa tuliskan login. Jadi sintak ini digunakan untuk menemukan button yang memiliki ID login. Oke, saya ulangi. Sintak ini digunakan untuk mencari sebuah button yang memiliki kata login di dalam ID-nya. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian bagaimana dengan penggunaan start with? Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat untuk start with, studi kasusnya tentu beda lagi. Di sini ID yang pertama adalah login 4455, kemudian yang kedua adalah login 467, dan di sini rekan-rekan bisa melihat ya, ID ketiga adalah login, kemudian di sini random ID. Ketika menemui seperti ini, maka rekan-rekan bisa menggunakan start with. Oke, rekan-rekan bisa menggunakan start with. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan contents. Jadi rekan-rekan bisa membedakan ya. Jika contents ini jika ada di dalamnya. Kemudian jika start with, maka ini diawali oleh sesuatu. Maka ini diawali oleh string tertentu. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan seperti ini. Button, kemudian start with, kemudian kita targetkan atributnya. Di sini kita targetkan ID, kemudian di sini diawali dengan kata login. Jadi teman-teman semuanya, jika start with, kita pasti bisa menggunakan contents. Akan tetapi jika contents, belum tentu kita bisa menggunakan start with. Oke, seperti itu ya, bisa difahami. Teman-teman semuanya, sebenarnya masih ada satu lagi metode ya, namanya adalah end with. Akan tetapi, end with ini tidak bisa kita praktekkan di dalam browser. Karena jika kita menggunakan browser, terutama Google Chrome, ini XPath yang digunakan adalah versi 1.0. Sedangkan metode end with ini hanya bisa berjalan di dalam XPath 2.0. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode end with ini untuk digunakan di browser. Akan tetapi nanti saya akan jelaskan alternatif untuk menggantikan end with dengan menggunakan substring. Mungkin sekarang saya akan demokan ya penggunaan untuk contents dan juga penggunaan start with. Oke, langsung saja di sini kita demokan. Kita akan mencoba untuk memanggil atau membuka halaman example.org. Kemudian kita akan gunakan
contents. Oke, kita Ctrl F, kemudian kita akan gunakan di sini ya. Semisal kita akan menargetkan H1 di sini. Di sini teksnya adalah example domain. Oke, sekarang kita targetkan H1. Oke, seperti ini ya. Kemudian penggunaan contents kita bisa gunakan kurung kotak seperti ini. Kemudian kita tuliskan metodenya contents. Kemudian yang kita targetkan apa? Semisal kita targetkan H1. Kemudian teman-teman semuanya kita gunakan koma. Kemudian ini kita tuliskan. Jika kita menggunakan contents, maka kita bisa tuliskan bagian dari H1 ini. Oh maaf, di sini saya tidak menggunakan H1 ya. Saya akan menargetkan teksnya saja seperti ini. Kemudian semisal kita akan tuliskan example, maka rekan-rekan bisa melihat dengan kode seperti ini ya. Kita targetkan teksnya, kemudian kita tuliskan example, maka rekan-rekan bisa melihat H1 ini terhighlight. Kemudian kita juga bisa mengganti, semisal di sini kita ganti domain, maka rekan-rekan bisa melihat ini tetap terhighlight. Kemudian kita coba ya, kita ganti dengan sample. Sample, oke, tetap terhighlight. Jika kita tuliskan sembarang seperti ini, maka rekan-rekan bisa melihat ya, tidak terhighlight karena di dalam H1 ini tidak ada tulisan sample xxx. Jadi ini harus sesuai dengan teks yang ada di dalam H1. Kemudian sekarang kita ganti, coba kita gunakan start with. Oke ya, kita ganti starts with, kemudian kita targetkan teksnya, kemudian kita ganti di sini example. Maka rekan-rekan bisa melihat ya, H1 sukses kita target. Karena kenapa? Ya memang H1 ini diawali atau start with teksnya ini dengan example. Beda halnya ini kita ganti dengan domain, maka ini akan salah ya. Karena H1 ini tidak diawali dengan domain. Kalau ini kita ganti contents, maka tentunya ini akan benar. Oke, seperti itu ya. Itu adalah penggunaan start with dan juga contents. Pada video selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang substring. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan rekan-rekan semuanya jelas. Ditunggu tutorial selanjutnya karena saya akan masih bahas lebih lanjut tentang XPath. Oke, jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.